Nama lengkap Lebrina Dit Tolakdi. Tempat tanggal lahir Mesawa 5 Januari tahun 1940. Dan menghembuskan napas terakhir pada tanggal 10 April 2012 dalam usia 72 tahun 3 bulan. Almarhumah melahirkan 8 orang anak, tetapi 2 orang sudah meninggal lebih dulu, dan saat ini almarhumah meninggalkan 6 orang anak, 12 cucu dan 6 cicit. Ya, demikianlah riwayat hidup singkat almarhumah kami bacakan. Pada kita udah minta dana, tinggal lu senyum dong, peace. Nah, itu kenapa kita argo ini kita be lihat amaiku. Barangay. Sudah mudah. Ada lelang disiapkan keluarga, karena itu mari Bapak Ibu tuh ikut melelang. Saya keluar taruh harga untuk pembangunan 60.000, 60.000 2 kali, 60.000 2 kali, sebelah barat 60.000 2 kali, 3 kali. Atas nama siapa tadi? Ahmad Teddy, supaya cepat sampai ke tujuan. Karena diakonnya jemaat. Taruh harga 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 2 kali, 3 kali. 100.000 1 kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali,
Mesawa. Tim Paduan Suara Peswarawi. Taruh harga. Berapa? 60 Marunal. 50.000. Mama Ronald, 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 3 kali. Mama Ronald. Pembeli satu kali dari dalam rumah. Oh, dari luar. Sorry. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 3 kali atas nama. Kembali adek, kembali. Oh, dilelang kembali. Atas nama Mama Patli. Terima kasih, dilelang kembali. Taruh harga. Semua pada diam. Taruh harga. 20.000 satu kali. Terima kasih, ada yang bicara. 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 50.000 3 kali. Papa Pebi. Demikianlah lelang kepada keluarga yang menyediakan lelang dan Bapak Ibu yang melelang. Diucapkan terima kasih. Kita memasuki acara pelepasan jenazah almarhum Ibu Lebrina, di mana Ibu Lebrina lahir pada tanggal 5 Januari tahun 1940, meninggal dalam usia 72 tahun 3 bulan. Karena itu, untuk lebih jelasnya sebentar, kita akan mendengarkan riwayat hidup yang dibacakan oleh keluarga. Adapun acara kita pada siang hari ini, yaitu pembukaan yang kedua, pembacaan daftar riwayat hidup akan dibawakan oleh salah seorang keluarga. Yang ketiga, ungkapan belasungkawa. Belasungkawa yang pertama dari Ketua BPMJ Musafir Lantora akan dibawakan oleh Ketua Nyonya Tejero Mumbang. Dari kerukunan keluarga Tungkunan Toraja akan dibawakan oleh Bapak Pelatua Luter Tangalayu. Dari BPMK Polewali akan dibawakan oleh Penatua BP Datu Payung. Dan ucapan terima kasih dari keluarga akan dibawakan oleh Bapak Daud 1 SP. Dan yang berikut kita masuki ibadah pelepasan jenazah, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat Musafir Lantora. Yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau membacakan daftar riwayat hidup almarhumah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, perkenankan saya membacakan daftar riwayat hidup almarhumah sebagai berikut. Nama lengkap Lebrina Dit Teladi, tempat tanggal lahir Mesawa 5 Januari tahun 1940. Riwayat pendidikan: masuk sekolah rakyat SR selama 6 tahun di Mesawa dan tamat pada tahun 1954. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru Bawah atau SGB di Wonomulyo selama 2 tahun, yaitu sampai tahun 1956. Kemudian pindah ke SGB Parepare dan tamat pada tanggal 1 September tahun 1958. Kemudian almarhumah juga pernah mengikuti kursus pendidikan guru atau KPG di SPG Polewali dan selesai tanggal 10 Desember tahun 1976. Riwayat pekerjaan: diangkat menjadi guru tingkat 3 SR daerah tingkat 2 Polewali
terhitung mulai 1 November tahun 1959 dengan gaji pokok Rp297 dan ditempatkan di SDN Sulewatan dan mengabdi di dalam sampai tahun 1963. Kemudian almarhumah pindah tugas ke SDN Kelapa II pada tahun 1963 sampai tahun 1982. Pada tahun 1982 menjadi anggota Majelis Gereja GTM Jemaat Musafir Lantora selama 1 periode, yaitu pada periode 2005-2008. Almarhumah merasakan sakit kurang lebih 3 bulan terakhir, dan pada bulan Januari tahun 2012 sempat ke Makassar untuk check up. Setelah kembali dari Makassar pada tanggal 21 Maret 2012, almarhumah masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dan menghembuskan napas terakhir pada tanggal 10 April 2012 dalam usia 72 tahun 3 bulan. Almarhumah melahirkan 8 orang anak, tetapi 2 orang sudah meninggal lebih dulu, dan saat ini almarhumah meninggalkan 6 orang anak, 12 cucu dan 6 cicit. Ya, demikianlah riwayat hidup singkat almarhumah kami bacakan, dan akhirnya kami menyampaikan selamat jalan mama, sampai ketemu di sorga kelak. Terima kasih. Besar Bapak Ibu, saudara-saudara sidang perkabungan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas BPMJ Jemaat Musafir Lantora untuk menyampaikan kata-kata belah sungkawa. Pertama-tama kami mau menyampaikan maaf yang setinggi-tingginya kepada anak cucu dan saudara-saudara kekasih almarhumah yang ditinggalkan. Berhubung karena kami percaya bahwa selama almarhumah dalam keadaan sakit, baik itu dirawat di rumah sakit dan di Makassar, tentunya banyak pelayanan yang kami lalaikan. Namun sebagai manusia biasa, kami sangat rindu untuk senantiasa mendampingi akan almarhumah, tetapi karena keadaan manusia yang penuh dengan keterbatasan, maka semua itu kami tidak dapat lakukan. Karena itu sekali lagi atas nama BPMJ, majelis dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan maaf yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, kami perlu sampaikan sedikit kepada anak cucu yang ditinggalkan oleh almarhumah. Tentunya anak-anak kekasih sudah tahu bagaimana sosok seorang almarhumah Ibu Lebrina yang nasibnya disebut setiap hari mengikuti seluruh kegiatan yang sudah diprogramkan dalam jemaat. Jadi beliau atau almarhumah betul-betul sudah dibacakan tadi 1 periode maupun selama ia tidak menjadi majelis dilakukan oleh Ibu kekasih. Bahkan seluruh jemaat kita bisa mencontohi akan apa yang sudah dilakukan, terutama di dalam tugas-tugas pelayanan, tidak pernah alpa sesaat pun. Yang berikut kami perlu sampaikan sebagai orang tua dan sebagai majelis, hendaklah bagi semua anak cucu, walaupun orang tua kekasih sudah tidak ada, baik bapak, bagi anak-anakku yang di luar Polewali, jangan lupa senantiasa datang menjenguk akan adik-adik atau kakak-kakak yang ada di Polewali pada saat ini. Jangan mengharapkan, walaupun orang tua, ibu kekasih, mama kekasih telah meninggalkan anak-anak kekasih, tetapi sekali lagi anak cucu tidak pernah dia bedakan mana anak kandung dan mana kemanakan. Yang sebenarnya
bagi kami yang di Lantora mengetahui bahwa masih ada beberapa anak-anak yang walaupun tidak keluar dari perutnya, tapi kami tahu bahwa sejak kecil ini dikasih almarhumah dikasih telah mengasihi dan bukan lagi dianggap sebagai kemanakan, tetapi betul-betul dianggap sebagai anak sama dibesarkan yang kalau dilihat dari darah bukan yang melahirkan anak sekalian mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, sehingga peristiwa yang menimpa kita sekalian pada saat ini akan lebih menguatkan iman dan kepercayaan kita, dan senantiasa berpengharapan bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu adalah baik di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saya mewakili seluruh anggota Persekutuan Perempuan Jemaat Musafir Lantora. Kami juga menyampaikan ucapan duka yang sangat dalam, dan akhirnya kami menyampaikan selamat jalan bagi kakanda kekasih almarhumah Ibu Lebrina. Tawa dan candamu kami tidak akan pernah lupakan. Sekian dan terima kasih. Bapak Pendeta Jemaat Musafir Lantora, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak atau Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini, gereja, Jemaat Musafir Lantora, juga dari jemaat-jemaat yang lain. Yang saya hormati tokoh-tokoh keluarga yang boleh hadir dalam suasana duka cita pada siang hari ini. Yang saya hormati, saya kasihi seluruh jemaat Musafir Lantora, bahkan segenap penuju maut. Karena maut itu memisahkan keluarga, memisahkan jemaat dengan orang yang dikasihi. Cinta kasih, dan itu adalah menyatakan tentang kemanusiaan kita, bahwa ketika kita ditinggalkan oleh orang yang sangat dikasihi, pasti kita berduka cita. Tuhan Yesus sendiri pernah menangis. Ketua BPMJ Jemaat Musafir Lantora tadi, bahwa ada yang tidak dipisahkan kita dengan orang atau kekasih, yaitu ada nasihat-nasihat, ada tawa, ada canda, dan itu tetap akan menjadi kenal. Terima kasih. Selanjutnya ungkapan belasungkawa dari BPMK Klasis Pelwali yang akan dibacakan oleh Pendatua BP Roti Payung. Pada kesempatan ini kami persilakan. Ku Kukua Tabek, Kupador Lamban, Siman Kupatingayo, Tamala Tingayon na keluarga, Tamala Tingayon na sidang jemaat, Turampo Tongkon, Untongkon ni Allah lekon na hindi almarhum Lebrina tunatambay malabi mo, buang atau tumampana. Tabe lako Pendeta Jemaat Musafir Lantora, tabe lako sang pengkat Polewali tu mangka kisip patui semua iyan na din tau patu din siuluk na tambay kaboro po matu alam yalla tamas solanasam. Badan Pekerja Majelis Klasis memberikan ungkapan
Ucapan terima kasih dari keluarga akan dibacakan oleh Bapak Daud 1 SD. Kami persilakan. Pengarah acara yang mana memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah doa dalam acara pelepasan jenazah orang tua kekasih yang telah terbunuh kaku di tengah-tengah kita pada saat ini. Bapak dan Ibu, seluruh pemerintah yang hadir pada saat ini yang kami hormati, Bapak dan Ibu pendeta yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, Bapak dan Ibu Majelis Jemaat Musafir Lantora yang ada pada saat ini yang kami hormati, seluruh sidang perkabungan yang kami hormati dan kami kasihi dalam Yesus Kristus. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Adik-adik saya, anak-anak saya, bahwa jangan kita terlalu larut dalam duka cita, karena kita yakin dan percaya bahwa orang tua kita sudah ada bersama Bapa di surga. Tapi yang perlu kita sedihkan, yang perlu kita kasihi adalah kita semua yang ditinggalkan oleh orang tua kita, karena kita masih hidup di dunia ini. Masih banyak hal-hal, masih banyak tantangan yang kita harus hadapi. Olehnya itu, tadi ada pesan dari Ketua BPMJ Jemaat Musafir Lantora mengatakan bahwa mungkin besok atau lusa atau kapanpun anak-anak akan berpisah dari tempat ini menuju tempat untuk mencari hidup. Saya kira pesan itu mari kita pegang teguh selaku pedoman hidup kita di masa-masa yang akan datang. Jangan kita larut kesibukan di daerahnya orang, tetapi tidak mengingat kampung kita, bahwa di sana ada jenazah orang tua yang harus kita jenguk setiap saat, dan masih ada orang tua kita yang masih hidup, dan masih ada saudara-saudara kita yang ada di kampung. Ini barangkali pesan-pesan ini yang harus ditelaah dengan baik oleh saudara-saudara saya, supaya jangan kita larut kesibukan di daerahnya orang, tapi kita senantiasa menggunakan waktu untuk senantiasa pulang ke kampung. Dan akhirnya kami menyampaikan selamat jalan orang tua kami kekasih menuju rumah surga, rumah Bapa di surga. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya diantarkan ke kampung halaman dalam rangka pemakaman. Marilah kita dengan segala kerendahan datang kepada Tuhan. Kita memasuki ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu, ayat 1 dan ayat yang kedua. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepadanya. Yesus di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan Tuhan, terima berserah kepadamu juru selamat, aku berserah. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Inilah waktu-waktu terakhir kebersamaan kami dengan jenazah almarhum di tempat penguburan yang telah dipersiapkan. Namun sebelumnya, ya Allah, untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua,
hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghayati firman-Mu, bahkan kami mampu dan dikuatkan untuk menerima peristiwa ini. Bapak, kami harus berpisah untuk sementara dengan Ibu kekasih kami. Inilah doa harapan kami, Bapak. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan bersama-sama telah kami pilih dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Sekarang dia kasih
segenap ibu kekasih ini untuk dikuburkan atau dimakamkan. Dan dalam peristiwa ini kita yakin bahwa kepergian ibu kekasih bukanlah kepergian untuk selama-lamanya. Hanya orang yang tidak beriman, yang tidak percaya akan kehidupan sesudah kematian. Hanya orang yang mengandalkan akalnya, yang tidak sama sekali percaya akan adanya kebangkitan. Bagi orang yang mengandalkan akal, atau yang sering disebut orang yang menganut paham rasionalisme, bagi mereka itu tidak masuk akal apabila ada seseorang yang telah meninggal dikatakan akan bangkit kembali. Jasadnya sudah melebur di dalam tanah, bahkan jiwanya juga sudah mati. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar iman kita, bahwa kehidupan sesudah kematian melalui kebangkitan adalah hal yang pasti. Diserahkan secara berturut-turut.